Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 2 Maret 2023. Bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari kitab Taman Ester bab 4, di mana Ratu Ester tetap mengandalkan Allah dan menegaskannya bahwa padanya tidak ada seorang penolong selain Allah sendiri. Ia tetap menghadapi banyak tantangan dengan iman yang teguh kepada Yahweh. Harapannya, tumpuannya, hidupnya hanya diserahkan kepada penyelenggaraan Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita diminta oleh Yesus agar kita meminta, maka kepada kita akan diberikan. Mencari, maka kita akan menemukan atau mendapatkan. Mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Karena Yesus menegaskan Bapanya adalah Bapa yang baik hati. Kalau manusia yang jahat saja tetap memberi anaknya apa yang diminta, pastilah Bapa yang di surga akan memberi yang kita minta. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali bacaan Injil ini berbeda dengan apa yang kita alami. Kita sudah mencari, tidak menemukan. Kita meminta, tidak mendapatkan. Kita mengetuk pintu, pintu tidak dibukakan bagi kita. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dengan ini semua? Apakah sabda ini hanya omong kosong? Ataukah kita keliru di dalam meminta, mencari, dan mengetuk pintu? Sabda Tuhan ini tidak bohong. Benar-benar akan terjadi kalau kita meminta, mencari, mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Dari pengalaman, kalau kita meminta, mencari dan mengetuk pintu, bukan apa yang kita perlukan, tapi yang kita minta dan kita cari adalah apa yang kita inginkan. Sedangkan Allah memberi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dan tujuan utama manusia adalah keselamatan. Maka sejauh permohonan kita ini, pencarian kita ini untuk keselamatan abadi, pasti akan diberikan. Persoalannya ialah yang kita minta bukanlah apa yang kita perlukan, tapi apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak kita. Maka bisa jadi Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita cari, karena yang kita minta dan kita cari belum atau bukan yang kita perlukan, tapi apa yang kita inginkan. Bisa jadi permintaan kita itu membahayakan diri kita. Maka permintaan kita asalkan dari dalam hati dan apa yang kita perlukan untuk kehidupan kekal pasti akan diberikan oleh Allah sejauh tidak membahayakan keselamatan kita.
Ambil contoh, bila anak kita yang masih berumur 2 tahun ingin main dengan temannya dan meminta pisau yang tajam untuk memotong-motong sayuran untuk permainan, apakah akan kita berikan pisau yang tajam itu? Tentu tidak, karena pisau itu membahayakan jiwa anak kita. Demikian pula permintaan kita yang tidak kita perlukan, tapi yang kita inginkan hanya mengikuti kedagingan kita, dan itu membahayakan diri kita, keselamatan kita, maka tidak akan diberikan oleh Allah. Demi keselamatan kita, Allah mencintai kita, maka yang tidak kita perlukan dan membahayakan hidup tidak akan diberikan demi keselamatan kita. Yang kedua, bisa jadi Allah telah mengabulkan doa kita, permintaan kita, pencarian kita, hanya bentuknya lain. Misalnya, kita memerlukan dana untuk kehidupan kita, misalnya. Kita mohon kepada Tuhan. Kita berpikir seakan-akan uang itu akan tiba-tiba jatuh dari langit. Bukan. Tapi siapa tahu tiba-tiba anak kita, saudara kita datang dan memberikan uang karena merasa bahagia dan bersyukur atas keberhasilan. Itu cara Allah mengabulkan pencarian kita, mengabulkan permohonan kita. Dengan catatan, asalkan kita seperti Ratu Ester, mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Bagi Ester, Allah adalah satu-satunya penolong, maka mau tidak mau, kita harus mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Kalau kita mengandalkan Allah, maka kita percaya Allah akan mengasihi kita, mengabulkan permintaan kita, memberikan apa yang kita cari, dan bukan pintu bila pintunya diketuk. Oleh karena itu kita yakin apapun yang kita cari, apapun yang kita minta, pintu manapun yang kita ketuk, asalkan kita lakukan dengan kesungguhan hati dan mengandalkan Allah segala-galanya, serta apa yang kita perlukan, pastilah akan terpenuhi. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita semua untuk bertanya dan refleksi. Selama ini, apakah cara kita meminta, mencari dan mengetuk pintu sudah benar? Apakah itu yang saya perlukan, yang saya butuhkan, ataukah itu yang saya inginkan? Apakah itu yang sungguh membawa keselamatan bagi saya, atau justru menjerumuskan saya kepada kematian? Dan apakah kita sudah mengandalkan Allah di atas segala-galanya sebagai penolong? Mari bersama Ratu Ester kita ubah hidup kita dengan bertanya, apakah benar-benar yang saya minta itu yang saya perlukan untuk keselamatan kita? Dan apakah kita mengerti dan peka bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita? Semoga kita semakin yakin bahwa Allah yang Maha Baik akan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, pencarian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami, memberikan apa yang kami perlukan, mengingatkan kami bila kami menyimpang.
dan Engkau memampukan kami untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah dengan teladan Ratu Ester kami mampu untuk selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan berani berkata juga, tiada Allah, tiada penolong lain kecuali Engkau ya Allah. Maka semoga dengan demikian kami semakin mampu untuk selalu berada dalam rengkuhan kasih-Mu. Semoga permohonan kami, pencarian kami dasarkan atas iman kami kepadamu dan atas apa yang kami perlukan untuk keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan semoga berkat-Mu ya Tuhan turun atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, makanan yang bergizi. Proses kedua, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pakai sanitizer, dan tetap berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membahayakan kita. Saya ingatkan sore nanti pada pukul 6 sore jam 18 ada adorasi di ruang adorasi. Silakan penyediaan kesempatan untuk berdevosi kepada Sirma Kudus, adorasi untuk persiapan besok Jumat pertama. Karena hari-hari ini hari hujan terus, maka saya minta Anda panjenengan semua untuk berjaga-jaga. Kalau bepergian membawa payung atau mantel, karena tiba-tiba bisa hujan di mana-mana. Semoga dengan berjaga-jaga kita tetap sehat. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan dalam mewujud nyatakan gereja yang melayani. Semoga dengan pelayanan panjenengan semua lewat doa, tenaga dan dana mampu mengadakan gereja yang melayani. Dengan demikian kita mampu membawa orang mengalami kasih karunia Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.